Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama ana Muhammad Alvin Arial dengan nomor NIM 2210 204005 dan dosen pengampu Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali di kampus Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Kali ini saya ingin membuat video dengan di mata kuliah Usul Fikih 2 yang dimana ini tugas pemberian dari Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali itu sendiri. Untuk info, untuk tahun ini adalah tahun 2024. Jadi saya akan mulai saja ya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi mantuk. Mantuk adalah teks atau lafaz yang secara harfiah terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam. Ini mencakup yang pertama ada Al-Quran, yaitu di mana mantuk mencakup ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dan Al-Quran adalah sumber utama hukum Islam yang dianggap sebagai wahyu ilahi dan menjadi panduan moral, etika, dan hukum bagi umat Islam. Yang kedua, mantuk ini juga mencakup hadis, yang dimana mantuk dalam hadis melibatkan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Hadis memainkan peran penting dalam menjelaskan dan mengklarifikasi ajaran Al-Quran, serta menjadi sumber tambahan untuk memahami hukum dan tradisi Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi mafhum. Mafhum adalah pemahaman atau makna yang dapat diambil atau disimpulkan dari sebuah teks, yang dimana meskipun makna tersebut tidak secara eksplisit disebutkan. Ada beberapa poin penting tentang mafhum, yaitu yang pertama ada metode atau metode interpretasi, yaitu di mana mafhum ini diperoleh melalui proses ijtihad atau deduksi. Para ulama menggunakan berbagai metode interpretasi seperti qiyas atau analogi, istihsan atau preference, maqasid al-syariah atau tujuan syariat, dan urf atau adat kebiasaan untuk menarik kesimpulan atau mafhum dari sebuah teks. Yang kedua ada relevansi dan adaptasi, yang dimana mafhum ini memungkinkan hukum-hukum syariah untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan zaman, dan juga dapat mengidentifikasi mafhum hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial maupun itu ekonomi dan politik, sehingga memungkinkan Islam untuk tetap menjadi panduan hidup yang relevan dan berlaku luas di berbagai situasi dan zaman. Kali ini Ana akan menambahkan beberapa poin lagi untuk memperdalam pemahaman tentang mantuk dan mafhum. Mantuk sebagai teks literal memiliki beberapa aspek yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu yang pertama ada teks primer. Nah, teks primer itu penjelasannya adalah mantuk dalam Al-Quran dan hadis adalah teks primer yang menjadi rujukan utama dalam menentukan hukum dan ajaran Islam. Teks-teks ini dianggap autentik dan tidak dapat diubah. Yang kedua, ada kesesuaian konteks, yang dimana meskipun mantuk adalah teks literal, interpretasi dan penerapannya haruslah memperlihatkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana teks tersebut diturunkan atau diucapkan. Yang ketiga, ada tafsir dan syarh, yang dimana untuk memahami dan mengaplikasikan mantuk dengan benar, para ulama telah mengembangkan ilmu tafsir dan syarh atau penjelasan untuk menjelaskan makna dan implikasi dari teks-teks tersebut.
Selanjutnya saya akan menambahkan poin-poin tentang mafhum, yang dimana mafhum sebagai interpretasi tersirat dari mantuk, yang dimana itu juga memiliki aspek-aspek penting sebagai berikut. Yang pertama adalah ada ijtihad dan qiyas. Proses ijtihad dan qiyas adalah metode deduksi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menarik mafhum dari teks. Ini melibatkan analisis logis dan rasional untuk memahami hukum dan prinsip yang terkandung dalam teks. Yang kedua ada kontinuitas dan inovasi. Mafhum memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah esensi ajaran dan prinsip dasar Islam. Hal ini memastikan bahwa Islam tetap relevan dan dapat menanggapi tantangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, ada dinamika interpretasi, yang dimana interpretasi mafhum dapat berbeda-beda tergantung pada metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ulama. Ini mencerminkan dinamika dan pluralitas dalam tradisi interpretasi Islam yang memungkinkan adanya berbagai pandangan dan pendapat dalam menafsirkan hukum dan ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mantuk dan mafhum. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi mantuk. Fungsi yang pertama ada rujukan primer. Mantuk berfungsi sebagai rujukan primer atau sumber utama dalam menentukan hukum dan ajaran Islam. Teks-teks Al-Quran dan hadis yang merupakan mantuk dianggap sebagai wahyu ilahi dan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada otoritas dan keabsahan. Mantuk memberikan otoritas dan keabsahan kepada hukum dan ajaran Islam. Teks-teks ini dianggap memiliki kebenaran mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dalam tradisi Islam. Yang ketiga, ada dasar argumentasi. Mantuk digunakan sebagai dasar argumentasi dalam diskusi, debat, dan ijtihad oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Teks-teks ini menjadi fondasi dalam membangun argumen hukum dan teologis dalam berbagai konteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi mafhum, yang dimana yang pertama ada metode interpretasi. Mafhum berfungsi sebagai metode interpretasi atau pendekatan deduktif yang membantu dalam memahami dan mengklarifikasi mantuk. Mafhum memungkinkan teks-teks tersebut diterapkan dalam berbagai konteks dan situasi dengan cara yang relevan dan kontekstual. Yang kedua ada kesinambungan dan evolusi. Mafhum memungkinkan kesinambungan dan evolusi dalam tradisi interpretasi hukum Islam. Dengan menerapkan mafhum, hukum-hukum syariah dapat berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Fungsi yang ketiga ada pluralitas dan fleksibilitas. Mafhum memungkinkan pluralitas dan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam, yang dimana ada berbagai metode interpretasi yang digunakan dalam menarik mafhum. Itu juga memungkinkan adanya berbagai pandangan dan pendapat yang beragam dalam tradisi hukum Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan keseluruhan fungsi antara mantuk dan mafhum. Jadi saya akan menjelaskan fungsi dari keduanya digabung. Fungsi mantuk dan mafhum yaitu sebagai panduan hidup. Secara keseluruhan, fungsi mantuk dan mafhum adalah untuk menyediakan panduan hidup yang komprehensif dan relevan bagi umat Islam. Mantuk sebagai teks primer memberikan dasar atau fondasi dalam menentukan hukum dan ajaran, sedangkan mafhum sebagai metode interpretasi membantu dalam mengaplikasikan dan menyesuaikan ajaran tersebut dengan kebutuhan dan konteks zaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari mantuk dan mafhum. Yang pertama saya akan menjelaskan contoh mantuk. Contoh mantuk yakni yang pertama ada Al-Quran, yang dimana ada ayat yang menyatakan dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan alasan yang benar, di surah Al-Isra ayat 33. Yang kedua ada interpretasi mantuk, yaitu ayat ini secara eksplisit melarang pembunuhan dan menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Contoh yang ketiga ada hadis, yaitu hadisnya ada berisi hadis
yaitu barang siapa yang membohongkan tentangku, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Yang contoh yang keempat ada interpretasi mantuk, yang dimana hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan menghindari penyebaran informasi palsu atau kebohongan tentang Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari mafhum. Contoh yang pertama ada yang dari mantuk ayat Al-Quran yang berisikan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dari surah Al-Hujurat ayat ke-12. Contoh yang kedua ada mafhum yang ditarik, yaitu mafhum dari ayat tersebut adalah bahwa mengintip dan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perilaku yang tidak dianjurkan dalam Islam, yang dimana itu menekankan pentingnya menjaga privasi dan menghormati kehidupan pribadi orang lain. Yang ketiga ada mantuk dari hadis yang berisikan tidak halal bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari tanpa alasan yang benar, dan yang demikian itu adalah dosa besar bagi siapa yang melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh yang keempat ada mafhum yang ditarik, yang dimana berisikan mafhum dari hadis ini adalah pentingnya menjaga hubungan yang baik dan komunikasi antar sesama muslim, serta menghindari konflik dan pertengkaran yang dapat memecah belah persaudaraan. Selanjutnya, Ana akan membahas perbedaan antara mantuk dan mafhum. Yang pertama, ada perbedaan antara sifat dan karakteristik. Mantuk bersifat eksplisit dan jelas, merupakan teks atau lafaz literal yang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan mafhum bersifat tersirat atau implisit, yang dimana itu merupakan pemahaman atau interpretasi yang diambil dari mantuk melalui proses ijtihad atau edukasi. Perbedaan yang kedua ada di metode interpretasi. Mantuk tidak memerlukan proses interpretasi tambahan karena merupakan teks asli yang sudah jelas dan spesifik. Sedangkan mafhum memerlukan proses ijtihad atau deduksi untuk mengidentifikasi dan menarik mafhum dari sebuah teks menggunakan berbagai metode interpretasi yang telah dikembangkan oleh para ulama. Perbedaan yang ketiga ada fleksibilitas dan konteks, yaitu di mana mantuk merupakan teks literar yang cenderung kaku dan tidak berubah, dan juga mantuk ini tetap relevan dalam berbagai konteks dan situasi. Sedangkan mafhum merupakan interpretasi yang memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam aplikasi hukum syariah sesuai dengan kebutuhan dan konteks zaman. Perbedaan yang keempat ada otoritas dan keabsahan. Mantuk memiliki otoritas dan keabsahan yang tinggi dalam tradisi Islam sebagai wahyu ilahi yang tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan mafhum meskipun mempunyai otoritas, mafhum memiliki tingkat otoritas yang lebih rendah dibandingkan mantuk karena merupakan interpretasi atau pemahaman manusia yang dapat beragam dan bervariasi. Di perbedaan yang kelima ada penerapan dalam hukum. Mantuk digunakan sebagai dasar atau fondasi dalam menentukan hukum dan ajaran Islam, sedangkan mafhum digunakan sebagai metode interpretasi yang membantu dalam mengaplikasikan dan menyesuaikan hukum syariah dengan kebutuhan dan konteks zaman. Perbedaan yang keenam ada kejelasan dan kespesifikan. Mantuk lebih jelas dan spesifik dalam penyampaian ajaran dan hukum, dan juga memiliki makna yang tidak diragukan lagi. Sedangkan mafhum tidak selalu jelas dan spesifik, yang dimana itu memungkinkan adanya berbagai interpretasi dan pandangan dalam menarik mafhum dari sebuah teks. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sudah saya sharing tadi, yang dimana kesimpulannya adalah mantuk dan mafhum adalah konsep penting dalam ilmu ushul fikih yang berkaitan dengan interpretasi hukum syariah dalam Islam. Mantuk merupakan teks atau lafaz literal yang ditemukan dalam Al-Quran atau hadis. Sedangkan mafhum adalah pemahaman atau interpretasi tersirat yang diambil dari mantuk melalui proses ijtihad atau deduksi.
Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada sifat, metode interpretasi, fleksibilitas, otoritas, dan penerapan dalam hukum. Mantuk memiliki sifat eksplisit, otoritas tinggi dan kaku, sementara mafhum bersifat tersirat, memerlukan proses interpretasi tambahan dan memungkinkan adanya fleksibilitas dan adaptasi dalam aplikasi hukum syariah. Sejauh ini secara keseluruhan mantuk dan mafhum saling melengkapi dalam tradisi interpretasi hukum Islam, yang dimana itu juga memungkinkan hukum syariah untuk tetap relevan, dinamis, dan aplikatif sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keduanya memainkan peran penting dalam mempertahankan integritas, otoritas, dan relevansi hukum syariah sebagai sumber panduan moral, etika, dan keadilan dalam Islam. Baik, mungkin itu saja pembahasan dari Ana tentang mantuk dan mafhum. Sebelumnya Ana ingin berterima kasih kepada Ustaz Zulkarnain Muhammad Ali yang telah mempersilahkan Ana untuk membuat video pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari beberapa kata-kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.